Ayo, segera download Quran Tadabbur, tafsir dalam genggaman Anda. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ala ihsanih wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinani wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu ta'ziman li sya'nih wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu da'ila ridwani. Allahumma salli alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa ikhwani. Para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan kali ini kita melanjutkan bahasan kita dari Kitab Tauhid. Kita masuk pada bab ke-61 ya. Bab ke-61. Yaitu bab tentang maja'a fi kathratil halif, yaitu bab tentang banyaknya bersumpah ya. Banyaknya bersumpah. Itu bab tercelanya kebanyakan bersumpah. Maksudnya apa? Di antara adab kepada Allah Subhanahu wa taala, maksudnya di antara adab kepada Allah Subhanahu wa taala itu seorang tidak banyak bersumpah. Tidak banyak bersumpah menyebut nama Allah. Kecuali pada perkara-perkara yang penting. Jadi kalau kita mau bilang adab bersumpah ya, adab bersumpah yang pertama adalah bersumpah dengan nama Allah. Karena bersumpah dengan nama selain Allah adalah syirik. Ya. Kemudian yang kedua harus jujur, ya. Jujur, ya. Kemudian yang ketiga jangan sering bersumpah. Tidak bersumpah kecuali pada perkara yang penting. Tidak bersumpah kecuali pada perkara yang urgen. Ini ada bersumpah. Ya, dan ini berkaitan dengan masalah tauhid ya, karena seorang di antara kesempurnaan tauhidnya adalah mengagungkan Allah Subhanahu wa taala, mengagungkan Rabbul Alamin, maka dia tidak sembarang bersumpah. Kecuali memang penting ya. Kemudian Al-Imam Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullahu taala membawakan dalil yang pertama, wa qaulillahi ta'ala wahfadzu aymanakum ya, wahfadzu aymanakum. Adapun dalil yang pertama firman Allah Subhanahu wa taala, artinya adalah jagalah sumpah kalian. Jagalah sumpah kalian. Surat Al-Maidah ayat ke-89 ya. Taib. Apa sisi pendalilan? Pertama, kita bahas dulu apa tafsir ayat ini. Ada 3 tafsir di kalangan
para ulama tentang tafsir ayat ini ya. Ada 3. Yang pertama yaitu jangan batalkan sumpahmu. Jangan batalkan sumpah kalian. Yaitu jagalah sumpah kalian dengan cara jangan batalkan sumpah kalian. Dan ini ya diriwayatkan dari sebagian ahli tafsir. Ai fala tahnasu. Maksudnya fala tahnasu. Fala tahnasu artinya janganlah kalian batalkan. Kemudian pendapat Ibnu Jarir atau Bari ya adalah jangan kalian batalkan tanpa membayar kafarah. Dan ini pendapat Ibnu Jarir atau Bari. Kenapa? Karena dalilnya karena surat ayat ini wahfadzu aimanakum, jagalah sumpah kalian, ini di akhir penghujung dari surat Al-Maidah 89. La yu'akhidhukumullahu billaghwi fi aimanikum walakin yu'akhidhukum bima qad aqadtumul aiman fakaffaratuhu it'amu 'ashrati masakin min awsati ma tut'imuna ahlikum aw kiswatuhum aw tahrir raqabah faman lam yajid fasiyamu thalathati ayyam dzalika kaffaratu aimanikum idza halaftum wahfadzu aimanakum. Kata Allah, Allah tidak menghukum kalian gara-gara lagwu fil aiman, itu bilang apa namanya, hanya kalimat sia-sia, bukan maksudnya untuk sumpah, tetapi Allah akan menghukum kalian atas sumpah yang kalian maksudkan. Kafarahnya, atau Allah mengatakan kalau seorang bersumpah, kafarahnya apa kalau dia langgar? It'amu asyrati masakin min awsati ma tut'imun ahlikum aw kiswatum aw raqabah. Ya. Salah satu di antara 3 pilihan pertama adalah memberi makan kepada 10 fakir miskin, pilihan kedua memberi pakaian kepada mereka, pilihan ketiga membebaskan budak. Faman lam yastati, barang siapa yang tidak mampu 3-tiganya, salah satu dari 3 yang tidak mampu, maka dia berpuasa salah satu ayam, puasa 3 hari, ya. Dzalika kaffaratu aimanikum idza halaftum. Itulah kafarah kalian jika kalian bersumpah. Kemudian kata Allah, wahfadzu aimanakum, jagalah sumpah-sumpah kalian. Ditafsirkan oleh Ibnu Jarir, maksudnya jangan kalian batalkan sumpah tanpa bayar kafarah. Di antara bentuk penjagaan sumpah, kalau kalian batal, kalian harus bayar kafarah. Ini pendapat Ibnu Jarir. Adapun pendapat Ibnu Abbas, yaitu maksudnya la tahlifu, yaitu janganlah kalian bersumpah. Janganlah kalian, maksudnya janganlah kalian sering bersumpah. Untuk menjaga sumpah kalian, maka jangan sering bersumpah. Karena kalau kalian sering bersumpah, kalian susah menjaganya, susah menunaikannya. Ini pendapat Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma. Ya. Janganlah kalian sering bersumpah. Karena kenapa? Kalau sering bersumpah, ya, maka ya pertama susah menunaikannya. Yang kedua, mudah terjatuh dalam kebohongan. Ya. Jadi sumpah itu meskipun dia jujur, tidak boleh sering bersumpah juga. Ini pendapat ini 3 tafsiran, 3-tiganya benar. Tapi yang dimaksud oleh penulis Syekh Muhammad Abdul Wahab rahimahullahu taala adalah tafsiran yang ketiga ini. Ini yang beliau maksudkan, ya. Di antara bab ma ja'a fi kathratil halif, bab tentang tercelanya kebanyakan bersumpah. Maka Allah berfirman, wahfadzu aimanakum, jagalah sumpah kalian. Caranya bagaimana? Jangan suka sering bersumpah. Karena kalau akan sering bersumpah, kalian susah menunaikannya, atau kalian suatu saat akan melanggarnya, atau kalian akan berbohong, ya. Sehingga di antara adab kepada Allah Subhanahu wa taala jangan sering bersumpah, ya. Baik, ini dalil yang pertama. Kemudian dalil kedua, ya. Nabi SAW, itu hadis
Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, aku mendengar Rasulullah SAW bersabda, al halifu manfaqatun lis-sil'ah mamhakatun lil kasbi. Ya. Al halifu kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, manfaqatun lis-sil'ah mamhaqatun lil kasb. Jadi sumpah itu kata Nabi SAW ya, melariskan barang dagangan tapi menghilangkan ya hasil, yaitu keberkahannya. Perhatikan di sini Nabi mengatakan sumpah itu melariskan barang dagangan tapi menghilangkan keberkahan daripada barang jualan. Boleh barang dagangan laku tapi hasilnya terasa kurang, tidak berkah atau tidak bermanfaat atau digunakan untuk hal yang maksiat, menimbulkan keributan rumah tangga, bikin masalah pada anak-anak, kurang bagus ya. Al-halif. Al-halif sumpah. Ini menunjukkan bahwasanya sumpah di sini tercela. Orang untuk melariskan dagangan kemudian dia bersumpah sedikit-sedikit, demi Allah ini barang, kalau dia mau jelaskan tidak usah dia bersumpah. Ini barang bagus, ini begini, misalnya dia jual sesuatu barang, dia bilang ini barang bagus, ini baru dipakai, ini baru berapa tahun, ini baru ini. Jangan sedikit-sedikit, demi Allah ini bagus, demi Allah ini saya baru lihat, demi Allah ini tidak pernah rusak, demi Allah. Meskipun dia jujur juga tercela, ya. Di sini ada dua kemungkinan. Yang pertama, dia bersumpah dengan jujur dalam sumpahnya, maka ini juga tercela. Atau dia bohong, dia dusta dalam sumpahnya. Tadi dia bohong jual barang, kemudian dia sumpah demi Allah, ternyata bohong. Maka ini disebut al-yaminul ghamus ya. Ya. Al-yaminul ghamus ya. Apa maksudnya al-yaminul ghamus? Ya. Al-yaminul ghamus adalah sumpah, ini tercela, dosa besar, sumpah dusta untuk mengambil hak orang. Ya. Karena kalau orang jualan, kemudian dia bohong, ya, misalnya dia bilang, demi Allah ini saya untungnya cuma sekian. Barang laku memang, dia bilang saya cuma untung 10%, padahal untungnya 30% misalnya. Berarti kan dia nipu orang, dia ngambil harta orang tanpa benar. Ya, orang tersebut sudah cuma untung 10%, ternyata dia 30%, jadi dia bohong 20%-nya, dia ambil untung dari orang lainnya. Jadi dia mengatakan, demi Allah saya tidak ambil untung, cuma harga modal saya jual. Demi Allah, cuma harga modal saya jual. Padahal dia bohong, dia sudah ambil untung meskipun 5%. Ya 5% yang dia ambil tersebut ini namanya amil gomus. Dia bersumpah untuk mengambil hak orang tanpa hak, dan ini berbahaya. Ya, yang bagaimana orang bersumpah dengan untuk mengambil hak orang lain, maka terancam dengan neraka jahanam. Makanya dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, in kana qadhiban min araq, ya, meskipun dia mengambil hak orang lain cuma sekedar satu batang siwak, ya, kalau itu dia bersumpah untuk mengambil barang orang lain, maka terjerumus dalam dosa besar.
dia menjerumuskan dirinya dalam neraka jahanam. Maka seorang kalau ingin barang laris maka jual saja seadanya, jangan bohong, ya. Jujur, kalau jujur jangan banyak sumpah, ya. Kalau bohong enggak boleh, sumpah enggak sumpah, bohong enggak boleh, apalagi bohong disertai dengan sumpah, ya. Jujur enggak usah sumpah. Jujur tapi sering sumpah juga tercela, menghilangkan keberkahan. Bohong enggak boleh sama sekali, apalagi bohong disertai dengan sumpah. Dan ini banyak terjadi di pasar, di para pedagang, sedikit-sedikit bersumpah. Ya. Makanya dalam hadis kata Nabi SAW, wa in katama wa bayyan wa in sadaqa wa bayyana burika fi bai'ihima. Wa in katama wa kadzaba muhiqat barakatu bai'ihima. Kata Nabi SAW, jika dua orang pedagang mereka jujur dan mereka menjelaskan, maka akan diberkahi perdagangan mereka, transaksi mereka. Tetapi kalau kadzaba wa katama, kalau dia dusta dan menutup aib-aib barang yang dia jual, maka akan dihilangkan keberkahan perdagangannya, ya. Seorang jual barang, misalnya jual mobil, dia jual mobil kemudian dia tutup-tutupin kekurangan mobil ini supaya harganya naik, maka ini akan menghilangkan keberkahan, ya, cepat atau lambat. Jadi kalau dia jujur, meskipun ini ada rusak ini, sepanjang dia tahu, ya, ini rusaknya ini, kekurangannya ini, dibandingkan ini, dia jelaskan, meskipun harganya turun tapi diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Seorang jangan terpedaya dengan banyaknya harta, tapi orang yang penting bagi dia berkah atau tidak. Taib, hadis berikutnya, wa an Salman anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, dari Salman bahwasanya Rasulullah sallallahu bersabda, bisa jadi ini Salman Al-Farisi, bisa jadi Salman yang lain, ya. Radhiyallahu taala anhu. Ada yang mengatakan bisa jadi Salman Al-Farisi, bisa jadi Salman bin Amir bin Aus Ad-Dabbi. Wallahu a'lam bishawab. Anna Rasulullah sallallahu qala, bahwasanya Rasulullah sallallahu bersabda, "Thalathatun la yukallimuhumullah yaumal qiyamah wa la yuzakkihim wa lahum adzabun alim." 3 golongan yang Allah tidak akan berbicara dengan mereka pada hari kiamat kelak. Allah tidak mensucikan mereka dan bagi mereka adab yang pedih. 3 golongan tersebut, kata Nabi SAW, usyaimitun zanin, orang tua tapi berzina. Wa ailun mustakbir, yaitu seorang yang miskin tapi sombong. Wa rajulun ja'alallaha lahu bidha'atan, dan yang ketiga seorang yang menjadikan Allah sebagai barang dagangannya. La yashtari illa biyaminihi, dia tidak membeli kecuali dengan sumpah. Wa la yabi'u illa biyaminihi, dia tidak jualan kecuali bersumpah. Rawat Tabrani bi sanadin sahih, ya, dengan sanad yang sahih, ya. Dalil yang ketiga, jadi kata Nabi SAW, salah satu 3 golongan yang Allah tidak akan melihat kepada mereka. 3 golongan. Allah tidak melihat kepada mereka, Allah tidak berbicara dengan mereka, bagi mereka azab yang pedih, ya. Salah satu la yukallimuhumullah, 3 golongan yang tidak diajak berbicara oleh Allah Subhanahu wa taala, tidak disucikan oleh Allah, dan bagi mereka azab yang pedih. Yang pertama adalah usyaimitun zanin, orang tua sombong. Orang tua berzina. Kemudian yang kedua ailun mustakbir, miskin sombong. Kemudian yang ketiga adalah seorang yang membeli dengan bersumpah dan berjualan dengan mensumpah. Dia menjadikan Allah sebagai barang dagangannya. Sebagai dagangannya. Membeli dengan bersumpah, menjual juga dengan bersumpah. Ini tercela 3 orang ini menunjukkan dosa. Ini berarti menunjukkan dosa besar, ya. Kalau dia selalu dengan bersumpah, berarti dia ini menunjukkan dosa besar, ya, karena 3 golongan tidak diajak bicara, bagi mereka azab yang pedih, azab yang pedih. Yang pertama orang tua berzina. Kenapa azabnya pedih? Zina secara umum adalah dosa besar. Mau anak muda juga dosa besar, apalagi orang tua. Orang tua
dosanya lebih besar daripada anak muda yang berzina. Sama-sama dosa besar, tapi orang tua lebih besar. Kenapa? Karena sebab faktor untuk dia berzina kecil, dia sudah tua, syahwatnya sudah menurun harusnya. Seharusnya dia sudah lebih dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi ada saja orang tua yang hobinya berzina. Saking buruknya dirinya sampai dia tua dia masih terbiasa berzina dan akhirnya meninggal dalam kondisi masih suka berzina. Waliyadzubillah. Maka orang ini dosanya tidak seperti pezina-pezina biasa. Yang kedua, miskin tapi sombong. Kenapa? Karena sebab kesombongan tidak ada pada dirinya. Kalau orang kaya sombong wajar, pejabat sombong wajar. Ya, kemudian orang berdarah biru sombong wajar. Tapi kalau miskin, apa yang mau disombongkan? Menunjukkan dia parah. Bahkan sebagian ulama mengatakan, ya, sombong ada dua. Sombong atau merasa tinggi. Ada karena faktor luar. Karena sebab internal, sebab diri sendiri. Kalau faktor luar tadi sebab karena jabatan, karena harta. Tadinya dia nggak sombong, tapi karena jabatan semua dia jadi sombong, punya pangkat tinggi, punya kawan-kawan orang kaya. Jadi dia sombong karena faktor luar. Tapi ada yang sombong karena diri sendiri, bang. Dia miskin tetap sombong, dia merasa tinggi. Jadi ini yang lebih parah daripada ini. Ini lebih parah daripada ini. Ada yang sombong karena faktor luar, karena faktor luar nggak ada jadi nggak sombong. Tapi ini nggak ada faktor luar, dia memang dari sananya sudah sombong. Sudah dirinya merasa tinggi. Ada orang seperti itu modelnya. Padahal nggak punya apa-apa, sombong. Apalagi kalau punya apa-apa, nggak punya apa-apa saja sombong. Apalagi kalau udah punya apa-apa ya. Kalau orang sombong ya karena faktor luar banyak ya. Dua-duanya tercela tapi lebih tercela. Yang ketiga yang jadi fokus kita pada pembahasan kali ini adalah ini ya, menjadikan Allah sebagai barang dagangan. Ya. Semua nama Allah, jualan demi Allah ini murah, demi Allah ini barang bagus, demi Allah agar orang beli. Kalau beli, demi Allah sudah kasihlah. Demi Allah saya beli, sini saya sudah tawar. Demi Allah ini harga bagus. Terimalah tawaranku. Demi Allah ini saya sudah kasih untung kau. Jadi tidak beli, tidak menjual kecuali bersumpah. Ini namanya orang tidak mengaungkan Allah. Seperti Allah dijual-jual begitu saja tanpa jadi barang jualan. Allah Subhanahu wa taala jadi barang jualan. Ini menunjukkan orang ini imannya lemah dan dia berdosa bahkan dosa besar. Allah taala alam bisawab. Tolong dihapus. Selanjutnya hadis dibawakan oleh Syekh Muhammad bin Wahab rahimahullahu taala wa fi sahih, yaitu riwayat Bukhari dan Muslim, an Imran bin Husain radhiyallahu anhu qala, beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah SAW bersabda, khairu ummati qarni, sebaik-baik umatku adalah generasiku, itu generasi para sahabat. Tsumma alladziina yalunahum, kemudian orang-orang setelah para sahabat, yaitu generasi tabi'in, ya. Itu generasi tabi'in. Kemudian tsumma alladziina yalunahum, yaitu generasi tabi'ut tabi'in, ya. Qala Imran, berkata Imran, fala adri, aku tidak tahu adzakara ba'da qarnihi qarnain aw salasan. Aku tidak tahu Nabi menyebutkan setelah kurunnya generasinya dua generasi atau tiga, ya, atau tiga generasi. Tsumma inna ba'dakum qauman yashhadun wa la yustashhadun. Kemudian setelah kalian akan datang suatu kaum yang mereka memberi saksi padahal tidak diminta untuk menjadi saksi. Wa yakhunun wa la yu'tamanun, dan mereka berkhianat dan mereka tidak bisa dipercaya. Wa yanzurun wa la yufun, dan mereka bernazar, ya, bersumpah namun mereka tidak menunaikan sumpah mereka. Wa yadhharu fihi musiman, dan nampak dari mereka sikap, ya, kegemukan, ya. Kegemukan nampak pada mereka. Kemudian wa fihi an Ibnu Mas'udin, dan demikian juga dalam Sahih Bukhari dari Ibnu Mas'udin radhiyallahu anhu, anna Nabi sallallahu alaihi wasallam qaal, bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, khairun nasi qarni, sebaik-baik manusia adalah generasiku, tsumma alladziina yalunahum, kemudian setelahnya, tsumma alladziina yalunahum, kemudian setelahnya, itu sahabat, kemudian tabi'in, kemudian tabi'ut tabi'in. Tsumma yaji'u qaumun tasbiqu syahadatu ahadihim yaminahu. Kemudian datang suatu kaum yang syahadahnya mendahului, ya, daripada sumpahnya, wa yaminuhu syahadatahu, dan bahkan terkadang sumpahnya mendahului syahadatnya, ya.
Taib, para pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ya. Di sini Nabi SAW sebutkan tentang generasi yang mulia, 3 generasi. Yang pertama qarni, kata Nabi, sebaik-baik umatku adalah generasiku. Tsumma alladziina yalun, kemudian generasi yaitu generasi sahabat, kemudian generasi setelahnya yaitu para tabi'in. Kata Nabi SAW, ya, khairu ummati qarni. Tsumma alladziina yalunahum. Tsumma alladziina yalunahum. Sebaik-baik umatku adalah generasiku. Generasiku. Kemudian yang setelahnya, generasi setelahnya. Kemudian generasi setelahnya. Maka generasiku maksudnya para sahabat. Setelah generasi berikutnya itu para tabi'in, yaitu para pengikut. Tabi'in artinya pengikut. Tabi'in maksudnya para pengikut sahabat. Para pengikut. Pengikut siapa? Pengikut sahabat. Kemudian tabi'ut tabi'in disebut dengan pengikut-pengikut. Tabi'ut tabi'un, tabi'ut tabi'in. Pengikut para tabi'in. Inilah 3 generasi yang ditazkiyah, direkomendasi oleh Nabi SAW yang disebut dengan al-qurun as-salasa al-mufaddalah. Ya, al-qurun as-salasa al-mufaddalah. Yaitu 3 generasi mulia. Ya. Mulia. Dan sahabat, tabi'in dan para tabi'ut tabi'in. Ya, inilah yang sering orang mengatakan para ulama salaf, ya. Ya. Mereka adalah generasi-generasi yang mulia di antara para a'immat mazhab. Sebagian mereka masuk dalam tabi'ut tabi'in seperti Imam Malik, Imam Abu Hanifah. Abu Hanifah masuk dalam tabi'in, ya. Kemudian selainnya masuk Imam Abu Hanifah disebutkan bertemu dengan seorang sahabat. Yang lainnya masuk dalam tabi'ut tabi'in. Tapi intinya inilah generasi para salaf, ya. Nabi memuji mereka. Sebagaimana juga dalam hadis Ibnu Mas'ud, ya. Kemudian setelah itu Nabi sebutkan ada kelompok yang tercela. Summa inna ba'dakum qauman. Kemudian setelah kalian, kata Nabi, suatu kaum yang ciri-cirinya kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, yashhadun wa la yustashhadun. Yaitu memberi saksi sebelum diminta. Menunjukkan menggampangkan apa? Ini menunjukkan menggampangkan persaksian. Ya, menggampangkan persaksian. Padahal namanya persaksian biasanya dengan sumpah. Kalau dia menggampangkan persaksian berarti dia menggampangkan Allah Subhanahu wa taala. Ya, sama. Padahal dilarang kita perbanyak bersumpah. Belum diminta sumpah sudah memberi persaksian sebelum diminta untuk bersaksi. Ya, ini tercela kecuali memang kondisi yang tidak mau dia harus bersaksi, itu lain cerita. Tapi kalau tidak diminta, tidak diperlukan, masalah sudah selesai, ngapain dia memberi saksi kalau tidak diminta untuk menjadi saksi. Kemudian wa yakhunun wa la yu'tamanun, ya. Yang kedua, kata Nabi SAW, ciri kedua, ya, berkhianat dan tidak bisa dipercaya, tidak amanah. Ini ciri-ciri generasi setelahnya, ya. Kemudian setelah itu wa yanzurun wa la yufun, ya. Ciri ketiga adalah bernazar namun tidak menunaikan. Wallahu alam, ini 2 perkara yang jadi patokan, yaitu yang berkaitan dengan judul bab kita, yaitu
memperbanyak sumpah tidak disukai oleh Allah Subhanahu wa taala. Di antara juga bernazar namun tidak menunaikan. Karena bernazar sumpah, namanya nazar itu demi Allah, ternyata tidak ditunaikan. Kemudian ciri keempat ya, yaitu nampak kegemukan pada diri mereka. Baik, timbul pertanyaan ya, apakah gemuk tercela? Ini mau dibahas atau tidak? Apakah gemuk tercela secara zatnya? Sampai Syekh Utsaimin mengatakan ada amrun muskil, perkara yang Syekh Utsaimin orangnya kurus, namun dia mengatakan ini pendapat ini mengatakan gemuk tercela secara zatnya ini repot karena seorang tidak ada yang ingin gemuk ya. Tidak ada yang, sebagian suka gemuk, sebagian tidak ya. Terus bagaimana menafsirkan perkataan Nabi SAW ini? Maka mereka bawa maksudnya, dan saya akan bacakan perkataan para ulama. Maksudnya adalah gemuk yang menunjukkan seorang lalai dari akhirat. Ini kita bicara zaman mungkin generasi keempat, generasi kelima, dan terlena dengan dunia. Ya, terlena dengan dunia. Ini gemuk yang tercela. Kenapa? Karena Nabi SAW juga di masa tuanya beliau gemuk, karena ada gemuk bukan karena dunia, ada sebagian orang gemuk karena umur yang sudah tua ya, atau karena mungkin kurang gerak, atau karena gen, dan itu disebutkan ya. Oleh karenanya datang dalam sebagian riwayat ya. Saya bacakan perkataan Nawawi rahimahullah taala. Qala Nawawi rahimahullah taala, qala jumhur ulama berkata fi makna hadzal hadis, dalam makna hadis ini, al murad bis siman, yang dimaksud dengan gemuk di sini adalah kasratul lahim, yaitu badan yang gemuk. Wa ma'nahu annahu yakthuru fihim dzalik. Maksudnya di antara ciri-ciri ini banyak di antara mereka yang gemuk. Sebagian mereka tidak gemuk, tapi banyak di antara mereka yang gemuk. Makanya Nabi menggunakan kata wa yadhhar. Yadhhar itu nampak. Artinya di antara orang-orang tercela ini ada yang gemuk dan ada yang tidak gemuk, tapi banyak yang gemuk. Di antara ciri-ciri orang-orang yang suka memberi saksi tanpa diminta, berkhianat, bernazar tapi tidak menunaikan. Apalagi zaman dahulu orang gemuk tidak banyak kegiatan, menunjukkan dia sibuk dengan dunia. Saya ulangi, maknahu annahu yaktsuru dzalika fihim, yaitu banyak gemuk pada diri mereka. Qalu wal madhmumu minhu, dan mereka berkata yang tercela dari gemuk, man yastaksibuhu, yaitu orang yang sengaja untuk mengemukkan dirinya. Wa amma man huwa fihi khilqatan fala yadkhulu fi hadza. Adapun orang yang secara tubuhnya memang begitu ya, dia tidak berusaha gemuk tapi memang gennya, ini disinggung oleh Nawawi rahimahullah, gennya memang gemuk, maka tidak masuk dalam hal ini. Wal mutakassib lahu, adapun yang dimaksud dengan orang yang berusaha gemuk, yaitu suka gemuk, yaitu al mutawassi' fil ma'kul wal mashrub zaidan alal mu'tad, yaitu yang sengaja banyak makan, banyak minum, yang lebih daripada yang seharusnya ya. Kemudian Al-Hafidz Ibnu Hajar ketika membahas tentang wa yadhhar fihi musaman, dan nampak kegemukan pada diri mereka, kata Ibnu Hajar, yuhibbuna tawassu'a fil ma'akil wal masyarib, ya, yaitu suka untuk makan dan minum, kebanyakan suka akan hal tersebut sehingga menjadikan mereka gemuk. Datang dalam riwayat yang lain dalam Sunan Tirmidzi, disahihkan oleh Syekh Albani, kata Nabi SAW tentang generasi keempat setelah tiga generasi ini, kata Nabi SAW, thumma ya'ti min ba'dihim, kemudian datang generasi berikutnya, itu generasi setelah sahabat, tabi'in, dan para tabi'in. Qaumun yatasammanuna, orang yang senang untuk gemuk, wa yuhibbuna siman, dan mereka senang untuk gemuk ya. Adapun Nabi SAW ketika di masa tua, maka beliau badannya agak gemuk, tentu tidak gemuk banget, tapi gemuk tidak seperti biasanya. Dalam Sunan Ibnu Majah dari Abu Musa Al-Asy'ari, Rasulullah SAW bersabda, inni qad badantu, aku telah gemuk, kata Nabi. Fa idza raka'tu farka'u, jika aku rukuk maka rukuklah. Wa idza rafa'tu farfa'u, jika aku bangkit maka bangkitlah. Wa idza sajadtu fasjudu, jika aku sujud maka sujudlah ya.
Jadi menunjukkan Nabi sholat lebih perlahan ya, karena beliau badan sudah agak gemuk. Kemudian juga dalam riwayat Ummu Qais binti Mihsan, anna Rasulullah sallam lamma asanna wa hamala laham. Tatkala Nabi sudah tua dan membawa badannya lebih berat ya. Ittakhadha amudan fi musallahu ya'tamidu alaihi. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam membuat sebuah tiang untuk bertelekan kepada tiang tersebut. Artinya tubuh Nabi lebih berat ya. Dan ini tentunya tidak tercela bagi Nabi sallallahu alaihi wasallam karena ini gemuk bukan faktor karena cinta dengan dunia, tapi karena faktor tua ya. Jadi tadi para ulama sebutkan seperti faktor tua, faktor gen ya, atau faktor yang bawaan misalnya. Adapun kalau seorang gemuk karena perkara dunia, senangnya tidur, senang main-main, kemudian minum sana, minum sini, makan sana, makan sini, lupa dengan akhirat, maka itu tercela ya. Di antara perkataan Syafi'i yang menarik dalam hal ini, Imam Syafi'i pernah berkata, "Ma ra'aitu saminan aqilan qat ghaira Muhammad bin Hasan Asy-Syaibani." Kata Imam Syafi'i, dia berkata, "Aku tidak pernah melihat ada orang gemuk pintar sama sekali kecuali Muhammad bin Hasan Asy-Syaibani." Yaitu kebanyakan orang gemuk yang ditemukan Imam Syafi'i di zaman beliau ya pada abad ketiga yaitu abad ya abad kedua, abad ketiga, yaitu orangnya goblok-goblok ya, kecuali Muhammad bin Hasan Asy-Syaibani. Dan Muhammad bin Hasan Asy-Syaibani adalah gurunya Imam Syafi'i rahimahullahu taala, muridnya Imam Abu Hanifah dan sekaligus gurunya Imam Syafi'i. Beliau berkata, "Ma ra'aitu saminan qad aqilan ghaira Muhammad bin Hasan Asy-Syaibani." Aku tidak pernah melihat orang gemuk yang cerdas kecuali Muhammad bin Hasan Asy-Syaibani. Di antara ulama yang gemuk, di antaranya Imam Waqi' bin Jarrah Ar-Ru'asi. Waqi' bin Jarrah Ar-Ru'asi, seorang ahli hadis ya, yang gurunya Sufyan Ats-Tsauri dan banyak murid-muridnya. Beliau disebutkan dalam biografi beliau adalah kana rajulan asmar dhakhman saminan. Beliau adalah orang yang berkulit hitam, ya coklat tua mungkin, asmar mungkin hitam, kemudian dhakhman besar, saminan gemuk. Sampai satu hari beliau bertemu dengan Fudail bin Iyad. Ya. Ulama ketemu ulama. Fudail bin Iyad dikenal dengan orang yang sangat zuhud. Ya. Dikenal dengan orang yang sangat zuhud. Sementara Waqi' bin Jarrah Ar-Ru'asi meskipun dia gemuk, disebutkan beliau ibadahnya sangat luar biasa. Sampai disebutkan ada seorang ulama yang mengatakan, "Aku menemani Waqi' bin Jarrah dalam perjalanannya." Ya. Namun beliau senantiasa puasa dahar, bukan puasa Daud lagi, puasa dahar, puasa tiap hari. Ya. Maksudnya ibadah luar biasa. Bahkan beliau khatam Quran dalam sehari. Ya, ini Waqi' bin Jarrah Ar-Ru'asi. Ya, mungkin gemuknya adalah bawaan. Kemudian ketika dia bertemu dengan Fudail bin Iyad seorang yang zuhud, mungkin badannya kurus, maka dia bertanya kepada Waqi' bin Jarrah Ar-Ru'asi, "Ma hadha siman wa anta rahibul Iraq?" Wahai Waqi', ini gemuk, kenapa gemuk sementara kau adalah ahli ibadahnya ya, rahib, ahli ibadahnya Irak. Ya, terkenal rajin ahli ibadah, tapi badannya gemuk. Ya. Qala, maka jawaban Waqi' bin Jarrah Ar-Ru'asi jawaban yang sangat indah, dia berkata, "Hadza min farahi bil Islam." Saya gemuk ini karena saya bahagia dengan Islamku ya. Jadi intinya bahwasanya setelah 4 generasi ada muncul orang-orang yang mereka ya tidak amanah, suka berkhianat, kemudian menggampangkan sumpah ya, bernazar namun tidak menunaikan, memberi saksi sebelum diminta, dan itu tercela, berarti mereka tidak mengagungkan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang terakhir asar dari Ibrahim An-Nakhai. Ibrahim An-Nakhai seorang tabi'in, ya, beliau berkata, "Wa kanu yadribunana ala syahadati wal ahdi wa nahnu sighar." Ya. Kata Ibrahim An-Nakhai, mereka dahulu, maksudnya para sahabat, kalau Ibrahim An-Nakhai tabi'in berarti orang tua mereka, atau yaitu generasi-generasi sahabat atau mendekati para sahabat. Ya. Mereka memukulin kami untuk urusan persaksian dan urusan janji, padahal kami masih kecil. Ya, artinya apa? Jangan kalian sembarang bersaksi, ya, dengan bersumpah bersaksi tidak boleh, dan jangan kalian sembarang berjanji. Ya, kalau punya janji ditunaikan, dan jangan sembarang berjanji, padahal kami masih kecil, maka kami dipukulin oleh orang-orang tua kami atau ulama-ulama kami. Jadi ini pengajaran, dan tidak mengapa kita memberi adab kepada anak-anak, ya, agar mereka terbiasa
untuk mengagungkan Allah Subhanahu wa taala, ya. Karena namanya persaksian dan janji itu dibangun di atas pengagungan terhadap Allah Subhanahu wa taala. Kalau orang tidak punya pengagungan terhadap Allah Subhanahu wa taala, dia asal bersumpah, asal berjanji, obral janji, ya kemudian dia asal bersaksi, dia tidak tahu bahwasanya dia akan bertemu dengan Allah mempertanggungjawabkan apa yang dia saksikan dan apa yang dia janjikan. Nah, dengan demikian tidak mengapa seorang untuk mendidik anak-anaknya sesekali dengan pukulan, ya sebagaimana Nabi mengatakan, pukullah anak kalian untuk sholat jika mereka berumur 10 tahun. Tidak mau sholat boleh dipukul sebagai pukulan didikan, bukan pukulan balas dendam atau pukulan yang mematikan atau yang membuat luka, tapi pukulan mendidik yang tentu ada aturannya. Demikian para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, besok kita lanjutkan pada bab ke-62. Kita masih ada 5 bab lagi karena kitab tauhid kalau tidak salah ada 66 bab. Demikian subhanakallah bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.